Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Maratus Salihah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada materi ini saya akan bahas data warehouse dan decision support dari teori basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Renjasma Eskom KCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah hubungan antara data warehouse dan decision support, model data multidimensi, online analytic processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytic processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, dan varian, dan tidak mudah berubah. Hal ini berdasarkan dari pihak Inmon Bapak BP Data Warehouse. Berdasarkan Barry Devlin IBM Konsultan, data warehouse adalah suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Kemudian model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk dengan PID, lokasi adalah log ID, dan waktu adalah time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut dengan sistem MOLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut dengan sistem POLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact tabel. Setiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimensional tabel. Nah, sini adalah tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Nah, di sini adalah contoh dari model data multidimensi. Kemudian online analytical processing.
Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah ada roll up, drill down, dan pivoting. Roll up yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Contohnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Kemudian drill down merupakan kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Selanjutnya adalah pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Nah, di sini adalah cross tabulation. Di sini merupakan kumpulan dari query SQL dengan select sum as sales from sales s times t, di mana s dari time ID sama dengan t time ID, group by year, dan select sum sales from sales s location L, di mana s time ID sama dengan L time ID, kemudian group by L state, sehingga menjadi query baru sebagai berikut. Select sum as sales dari sales s times t location L, di mana S time ID sama dengan T time ID dan S time ID sama dengan L time ID. Kemudian group by year L state. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Hasilnya dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model sama dengan tipe apa yang akan dimodelkan. Kemudian grain sama dengan apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Dimensi sama dengan dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Kemudian ukuran sama dengan ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Di sini ada dimensi tabel seperti item name, brand type, atau time yang berupa day, week, month, quarter, year. Kemudian data tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sort, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nah, di sini ada arsitektur dari data warehouse, di mana ada klien yang melakukan query dan analisis, kemudian di bawahnya ada warehouse. Terus terdapat integrator yang berupa metadata, dan ada ekstraktor monitor, di sini ada beberapa ekstraktor monitor, dan kemudian terdapat sumber data. Nah, di sini adalah arsitektur dari data warehouse juga yang terdapat MOLAP. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Misalnya, di sini terdapat customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek. Pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse, dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda.
maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata yang berupa mata uang, pajak, previous cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Nah, view berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian, yaitu Create View Regional Sales kategori Sales Date, as Select P kategori as Sales Sales Date, From Product P Sales as Location L, di mana P PID S sama dengan SPID dan S log ID dan sama dengan L log ID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R kategori R state sum R sales from regional sales R group by R kategori R state. Nah, berikut ini merupakan query hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from, yaitu select R kategori R state sum R sales from select P kategori S sales L state from product P sales S location L, di mana P PID sama dengan SPID dan S log ID sama dengan L log ID as R group by R kategori R state. Ringkasan dari beberapa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini merupakan rangkuman dari materi yang sudah saya sampaikan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi Decision Support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP. Di sini terdapat roll up, drill down, pivoting, sizing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu proses model level atom data yang akan disajikan dan dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Kemudian latihan soal. Di sini kita akan membahas beberapa hal soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Decision Support merupakan sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Kemudian, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage, yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain yaitu untuk backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengaktifan. Kemudian kedua, desain untuk peningkatan performasi. Di sini maksudnya banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performance quick win.
Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Selanjutnya, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya di sini adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk yang kita namakan dengan PID, lokasi dinamakan log ID, dan waktu dinamakan time ID. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi yaitu untuk tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Sementara tabel dimensi seperti item name, brand type, atau time yang berupa day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti dollar, pound, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Kemudian, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa. Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar source dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? Di sini view digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam satu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronis secara periodik. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.